إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan pelajaran dari tafsir surah Al-Kahfi. Pagi ini kita masuki ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika la mubaddila likalimatihi walan tajida min dunihi multahada. Itu ayat yang ke-27. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, yaitu Al-Quran. Bacakanlah kepada kaummu. La mubaddila likalimatihi. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimat Allah. Walan tajida min dunihi multahada. Dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripada Allah. Ya, itu terjemahan dari ayat yang ke-27. Jemaah rahimakumullah, setelah ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Ya. Nah, di ayat ini Allah perintahkan bahwa yang Nabi ceritakan tentang Ashabul Kahfi kepada orang-orang Quraisy, pada juga ahlul kitab yang meminta teka-teki itu benar-benar datangnya dari Allah. Jadi bukannya karangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena di sini dikatakan watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Ini dalil bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah utusan Allah. Hanyalah seorang rasul yang tugasnya menyampaikan apa yang diwahyukan Allah kepadanya. Iya. Makanya di antara definisi seorang rasul adalah apa yang diturunkan wahyu kepadanya dan diperintah untuk menyampaikannya. Kan gitu kan? Nah, di sini dasarnya watlu ma uhiya ilaika. Jadi Allah perintahkan kepada rasulnya untuk menyampaikan apa yang telah Allah wahyukan kepadanya. Iya. Jadi Nabi enggak boleh mengarang dari apa yang diwahyukan, nggak boleh diedit, nggak boleh direvisi, nggak boleh ditambah-tambah, apalagi dikurang-kurangi. Jadi perintah untuk menyampaikan apa yang beliau dapatkan dari firman Allah Ta'ala. Ini apakah yang terkait dengan Ashabul Kahfi maupun yang terkait dengan hal lainnya, ya. Intinya Nabi itu tugasnya hanya menyampaikan, hanya membacakan apa yang telah Allah sampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Yang tentunya terkadang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung mendengarnya dari Allah, atau terkadang melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Iya. Jadi mata rantainya itu sedikit, ya. Jibril dari Allah, ya. Nabi Muhammad SAW mendengarnya dari Jibril, kemudian Jibril langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud kalimat di ayat ini, ya. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Sampaikan kepada umatnya apa yang telah Allah wahyukan kepada dia. Tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh juga dikurang-kurangi.
Ini dalam semua hal, termasuk dalam kisah terkait Ashabul Kahfi. Kemudian la mubaddila li kalimatih, tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimat Allah. Ya. Di sini disebutkan la mubaddila, mencakup umum, siapapun, nggak ada yang bisa mengubah, apakah itu jin, malaikat, bahkan Jibril sekalipun yang membawa wahyu itu, ya, disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in thamma amin. Ini malaikat Jibril nggak mungkin dia keliru dari apa yang dia dengar dari Allah, karena sifat malaikat Jibril sangat kuat, memiliki kekuatan yang luar biasa, kemudian sangat dekat dengan Allah, berada di sisi arsy, ya, yang selalu ditaati oleh para pengikutnya, karena Jibril adalah pimpinan para malaikat, muta'in thamma amin, dan Jibril adalah malaikat yang terpercaya, memiliki sifat amanah. Tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Syiah bahwa Jibril khianat dalam menyampaikan wahyu, harusnya diturunkan kepada Ali bin Abi Thalib, malah diturunkannya kepada Muhammad. Iya, ini tuduhan keji orang-orang Syiah terhadap malaikat Jibril alaihissalam. Ya, malaikat aja berani dituduh seperti itu, apalagi cuma sekedar manusia biasa. Ya, apalagi manusia, karena mereka juga keji lisannya terhadap para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Iya. Padahal di sini Allah katakan la mubaddila li kalimatihi. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat Allah. Di sini cakupannya umum. Apakah malaikat ataukah jin, bahkan manusia juga enggak akan ada yang bisa mengubah kalimat-kalimat Allah. Apa yang dimaksud dengan kalimat-kalimat Allah? Ada dua penafsiran para ulama. Yang pertama yang dimaksud adalah Al-Qur'anul Karim, ya, karena Al-Qur'an kalamullah. Dan yang kedua yang dimaksud adalah Al-Kalimah Al-Kauniyah, ya. Kalau yang pertama Al-Kalimatus Syar'iyyah, yaitu Al-Qur'anul Karim, dan yang kedua Al-Kalimatul Kauniyah, yang dimaksud adalah takdir, ketetapan Allah, sunnatullah, itu tidak ada juga yang bisa mengubahnya. Iya. Adapun tafsiran yang pertama, la mubaddila li kalimatihi, tadi apa yang dimaksud? Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimat Allah. Kalau penafsiran pertama yang dimaksud kalimat-kalimat Allah adalah apa? Al-Qur'anul Karim. Iya, betul, tidak akan ada yang bisa mengubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah berjanji akan menjaga Al-Qur'an. Beda dengan kitab-kitab sebelumnya yang tidak mendapatkan jaminan keterjagaan ini. Ya, sehingga dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat, kalau ada orang-orang yang berusaha untuk mengubah satu huruf saja, jangankan satu ayat, satu huruf saja diubah, itu pasti ketahuan. Ya, pasti ketahuan. Kenapa? Apalagi sekarang banyak para penghafal Al-Qur'an, ya, banyak para penghafal Al-Qur'an, sehingga siapapun yang berusaha untuk menambah-nambah ayat Al-Qur'an, apalagi mengurang-nguranginya atau mengubah satu huruf saja, itu pasti ketahuan, dan itu sebagai bentuk penjagaan Allah. Dan itu yang dimaksud la mubaddila li kalimatihi, tidak ada yang dapat mengubah Al-Qur'an, ya, dari sisi apa, redaksinya. Nah, demikian juga dari sisi apa, maknanya. Nggak mungkin ada perubahan. Ini ayat berlaku hanya untuk masa dulu, kalau sekarang nggak berlaku lagi. Iya, nggak ada seperti itu. Al-Quran itu sempurna, sehingga nggak perlu direvisi. Sempurna dari segala sisi, apalagi dari sisi balaghah, dari sisi bahasa Arab, ya, itu diakui oleh orang-orang Arab sekalipun.
Iya. Ini termasuk juga tafsir dari la mubaddila li kalimatihi, artinya Al-Quran itu tidak perlu ada revisi sampai hari kiamat, ya, sampai hari kiamat nggak ada revisi. Iya, karena apa? Karena nggak ada kesalahan dalam Al-Quran, mau dari sisi apapun, dari sisi bahasa Arab, ya nggak ada yang perlu direvisi. Iya, dari sisi yang lainnya, kandungannya nggak ada yang perlu direvisi, semuanya sempurna. Beda dengan apa yang ditulis oleh manusia atau apa yang diucapkan oleh seorang ulama sekalipun, ya, ucapannya atau pendapatnya, apalagi kalau orang biasa, apakah itu tokoh masyarakat atau para pemimpin, kebijakan-kebijakan mereka itu terkadang hanya berlaku di masa pemerintahannya saja, tapi nggak bisa berlaku lagi di masa sekarang. Iya, itu undang-undang buatan manusia hanya cocok untuk satu kaum di daerah tertentu, di negara tertentu, di lokasi tertentu, tapi nggak cocok untuk diterapkan di lokasi negara yang lainnya atau di daerah lainnya, gitu kan? Nah, itu buatan manusia demikian, nggak sempurna, ya, sehingga ada perubahan. Nah, begitu juga dari sisi bahasanya, pernyataan-pernyataan ini pernyataan yang kalimatnya kurang bagus, ya, ini kurang tepat, ini sehingga perlu dikasih kalimat tambahan. Oh, ini kayaknya kalimat yang nggak perlu dipakai, dibuang saja kalimat ini, sehingga ada editornya, ya, dan seterusnya. Itu kalau selain Al-Quran, ya. Adapun Al-Quranul Karim tidak membutuhkan itu semua, ya. Jadi itu dua penafsiran tentang al-kalimat asy-syar'iyyah, la mubaddila li kalimatihi. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah Al-Quran, ya, baik mengubah hurufnya, menambah atau mengurangi, ataupun mengubah kandungannya, ya, atau hukum-hukumnya. Tidak perlu ada revisi, begitu. Karena Al-Quran cocok untuk setiap zaman dan setiap tempat. Iya. Adapun penafsiran yang kedua dari kalimat yang dimaksud la mubaddila li kalimatihi, kalimat yang kedua yang dimaksud adalah al-kalimatul kauniyah. Apa itu al-kalimatul kauniyah? Maksudnya adalah takdir Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah, termasuk juga sunnatullah, ya, yang disebut dengan sunnatullah. Allah sudah menggariskan sunnatullah, ya, berlaku, ya, di atas muka bumi ini. Misalnya sunnatullah, setiap orang yang bertakwa pasti tempat kembalinya adalah surga. Setiap orang yang durhaka, bermaksiat dan tidak taubat, maka tempat kembalinya adalah neraka. Itu sunnatullah, ya. Dan banyak sunnatullah yang berlaku di atas muka bumi ini, sehingga tidak akan ada yang bisa mengubahnya. Iya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, begitu juga terkait dengan takdir. Nggak ada yang bisa mengubahnya. Yang dimaksud adalah takdir, catatan takdir yang ada di mana? Yang ada di Lauh Al-Mahfuz. Ya, karena catatan takdir ada yang di Lauhul Mahfuz, yang itu tidak akan mengalami perubahan sampai hari kiamat, dan enggak ada yang tahu isinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan catatan takdir yang ada di tangan para malaikat, ya, yang itu bisa mengalami perubahan, seperti ketika orang rajin silaturahim, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang senang atau yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, hendaklah dia apa? Rajin silaturahim. Ya, silaturahim tentu yang dimaksud adalah kepada orang-orang yang memang memiliki hubungan rahim, darah, ya, hubungan kekerabatan. Iya. Nah, di situ dikatakan dipanjangkan umurnya, ya, dipanjangkan umurnya. Berarti ada amalan-amalan, ya, yang di tangan para malaikat
itu diubah ketika dia rajin silaturahim yang asalnya dicatat umurnya mungkin 60 tahun, karena dia rajin silaturahim, bahkan dia memutus hubungan keluarga, menyambung hubungan yang terputus sebelumnya, diperintah untuk dicatat tambah jadi 80 tahun misalnya. Ya, itu bukan yang di Lauhil Mahfuz, tapi yang di mana? Di tangannya para malaikat. Begitu juga terkait dengan rizki. Mungkin asalnya rizki ditetapkan selama hidupnya 1 miliar, tapi ketika dia gemar silaturahim, gemar berbuat baik kepada kerabat-kerabat terutama, sehingga rizkinya ditambah menjadi 10 miliar misal. Nah itu yang ada di tangan para malaikat. Iya, adapun yang di Lauhil Mahfuz la mubaddila li kalimatihi, tidak ada perubahan. Iya. Sehingga apa yang dialami di tangan para malaikat itu pun sebetulnya sudah tercatat di mana? Di Lauhil Mahfuz. Iya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu yang dimaksud dengan la mubaddila li kalimatihi menurut penafsiran yang kedua. Kalimat yang dimaksud adalah kalimat kauniyah. Tadi terkait dengan takdir, kemudian juga terkait dengan apa? Sunnatullah. Ya, sunnatullah misalnya ketetapan Allah bahwa siapapun yang berbuat kesyirikan pasti tempat kembalinya adalah neraka, pasti akan mengalami kerugian, kebinasaan. Sampai Nabi Muhammad SAW pun terkena ancaman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Iya, kalau kamu Muhammad berbuat syirik, sunnatullah berlaku juga untukmu. Ya, apa itu? La yahbatanna amaluk, semua amalan-amalan yang sudah kamu lakukan gugur, sehingga kamu termasuk orang yang merugi. Ini namanya sunnatullah. Siapa yang berbuat kesyirikan, pasti akan disiksa di neraka jahanam, ya, kekal. Kalau itu syirik besar, ya. Kalau itu syirik kecil, terkena ancaman siksa juga, hanya saja dia tidak kekal. Ini adalah sunnatullah yang tidak bisa diubah lagi. Iya. Sebagaimana orang-orang yang beriman, bertauhid, pasti masuk surga. Apakah masuk surga secara langsung tanpa hisab dan azab? Ataukah masuk surga tapi setelah dihisab terlebih dahulu? Ataukah masuk surga tapi setelah mampir dulu ke neraka karena dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan selain syirik? Ya, dan dia tidak bertobat darinya, maka dia akan dibersihkan di dalam neraka. Setelah itu Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ini adalah sunnatullah yang tidak bisa diubah, ya. Jadi ini semua adalah aturan Allah yang tidak ada satupun yang bisa mengubah aturan Allah tersebut. Jelas? Itu makna dari kalimat la mubaddila li kalimatihi. Ada dua penafsiran. Yang pertama apa? Al-kalimatu syar'iyyah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya, tidak ada perubahan baik dari sisi redaksinya ataupun ketetapan hukum yang terkandung di dalamnya. Kemudian penafsiran yang kedua, Al-kalimatul kauniyah, itu juga ada dua. Yang dimaksud adalah takdir Allah, ketetapan Allah. Itu yang ada di Lauhil Mahfuz, tidak akan mengalami perubahan sampai hari kiamat. Dan termasuk yang kedua, al-kalimat al-kauniyah yang dimaksud adalah apa? Sunnatullah. Iya. Selanjutnya, walan tajida min dunihi multahada. Ini kalimat ancaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya engkau wahai Muhammad menambah-nambah cerita tentang Ashabul Kahfi atau mengurang-ngurangi dari apa yang kau dapat dari Tuhanmu, ataukah terkait dengan hal yang lainnya, ya, kalau kau menambah-nambah isi Al-Quran, ya, atau engkau mengurangi dari apa yang Allah wahyukan kepadamu, misalnya ada sesuatu yang Allah haramkan kemudian engkau halalkan, atau sebaliknya sesuatu yang Allah halalkan tapi engkau mengharamkannya, kalau kamu melakukan hal seperti itu, kamu terkena ancaman azab, sehingga kamu tidak akan mendapati tempat berlindung kecuali Allah semata. Nah, itu yang dimaksud dalam ayat ini, ya.
walan tajida min dunihi multahada. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, ayat ini sebagai penegasan bahwa Nabi Muhammad SAW hanyalah seorang Rasul, utusan Allah yang tugasnya hanya menyampaikan dari apa yang dia dengar, wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepadanya melalui malaikat Jibril, atau terkadang yang dia dengar langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi nggak mungkin Nabi yang mengarang Al-Quran, karena Nabi tidak bisa baca tulis, buta huruf beliau. Ya, begitu juga terkait dengan Ashabul Kahfi. Nggak mungkin beliau menceritakan secara detail tentang para pemuda Ashabul Kahfi itu kalau berasal dari kepalanya sendiri, dari otaknya, dari karangannya. Nggak mungkin. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah belajar dari orang-orang sebelumnya. Nabi tidak pernah membaca Taurat, Nabi tidak pernah membaca Injil, ya. Nah, beliau buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Iya. Dari mana beliau mau ngarang kisah Ashabul Kahfi? Ya. Nah, sedangkan bisa baca aja nggak bisa. Nah, begitu juga dari apa yang disampaikan berupa ayat-ayat Al-Quran, itu bukan karangan Muhammad, seperti apa yang dituduhkan kepada beliau dari orang-orang kafir Quraisy, menuduh bahwa Al-Quran itu hanyalah salinan Nabi menyadur dari kitab-kitab sebelumnya. Tahu dari mana? Iya, baca aja nggak bisa, apalagi nulis. Iya. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW itu bisa baca tulis, mungkin tuduhan itu ada benarnya. Tapi kan mereka tahu Nabi Muhammad nggak bisa baca tulis. Kenapa menuduh itu hanyalah hasil karya saduran, ya, atau istilahnya plagiat, ya, yang dia lakukan? Tidak sama sekali. Iya. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau Al-Quran itu karangannya Nabi Muhammad SAW, ada orang-orang juga yang jago dari sisi bahasa Arab. Karena dulu di zaman diturunkannya Al-Quran, kenapa dengan bahasa balaghah yang sangat tinggi? Ya, karena di zaman itu manusia berbangga dengan syair, banyak para pujangga, dan mereka berbangga dengan hal itu. Iya, apalagi kalau syair-syair terkait dengan khamr, karena mereka candu khamr, sampai banyak syair-syair yang isinya pujian, sanjungan kehebatannya khamr ini, khamr itu. Iya, diungkapkan sedikit-sedikit mereka main syair, sedikit-sedikit main syair. Ya, itu kebanggaan di masa itu. Iya, sehingga pandai orang-orang membuat syair dari sisi bahasa keindahannya, ya, keindahan bahasa Arabnya. Kalau ternyata Al-Quran itu adalah karangannya Nabi Muhammad SAW, tentu bisa Abu Jahal juga mengarang, karena Abu Jahal juga jago dalam hal membuat bait syair. Ya, begitu juga tokoh-tokoh Quraisy yang lainnya yang dikenal kepandaiannya dalam berbahasa Arab. Ya, tapi kan Al-Quran itu bukan karangannya Muhammad, sehingga mereka tidak ada yang sanggup menandingi keindahan bahasa Al-Quran, gitu ya. Nah, jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini sebagai pengingat, ya, sekaligus penekanan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu persis seperti yang dia dapati dari Allah. Iya, nggak ada perubahan, nggak ada pengurangan, nggak ada editan. Ya, persis yang dia bacakan seperti yang dia dengar langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kesimpulan dari ayat yang ke-27. Watlu ma uhiya ilaika min rabbik watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi walan tajida min dunihi multahada. Jelas? Jadi kalimat watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik ini perintah dari Allah agar Nabi menyampaikan apa yang Allah telah wahyukan kepadanya. Sampaikan apa adanya. Ya. La mubaddila li kalimatihi, ini jaminan dari Allah. Ya.
bahwa Al-Quran itu nggak akan ada perubahan dan nggak akan ada yang mampu merubahnya. Kemudian walan tajida min dunihi multahada, ini ancaman kepada Nabi SAW kalau dia mengakukan perubahan terhadap Al-Quran, termasuk kisah Ashabul Kahfi atau semua isi Al-Quran ditambah atau ada yang dikurangi, Nabi mendapatkan ancaman bahwa dia tidak akan selamat, ya, dia tidak akan bisa menemukan tempat berlindung, ya, karena tempat berlindung itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Selanjutnya ayat yang ke-28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furta. Kita baca dulu terjemahannya. Wasbir nafsaka, bersabarlah kamu, ya, tahanlah jiwamu, ya, bersabar. Ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi, ketika engkau bergaul bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah, ya, di pagi hari dan sore hari. Yuriduna wajhahu, dan dia melakukan ibadah itu ikhlas, mengharap wajah Allah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, janganlah kedua matamu berpaling dari mereka, ya, berpaling dari orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang beriman. Dia palingkan kepada orang-orang yang lain yang kaya raya, ya. Kamu berpaling dari orang-orang miskin hanya karena apa? Mengharapkan perhiasan dunia, karena mengharapkan keuntungan dunianya lebih tinggi. Ditinggalin tuh sahabat-sahabat yang miskin hanya karena tergiur ada orang-orang kaya, ya. Terus dia berpaling, dia tinggalkan sahabat-sahabat yang miskin, terus bergaulnya dengan orang-orang kaya. Nggak boleh. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, jangan kamu lakukan seperti itu, ya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, jangan kamu turuti, ya, orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Jadi jangan kamu dengar tuh usulannya orang-orang yang kaya raya tadi. Apa usulannya? Nanti kita akan jelaskan, ya. Jangan kamu ikuti keinginan mereka. Kamu jangan mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan, iya. Wattaba'a hawah, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furta, dan keadaan mereka itu sungguh apa? Melewati batas. Terkait ayat yang ke-28 ini, ya, para mufassir, ya, sebagian ahli tafsir menyebutkan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini terkait dengan kedatangan para pembesar-pembesar Quraisy ke Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya yang fuqara, kurang lebih 6 orang, ya, 7 bersama Nabi. Nabi lagi duduk-duduk, ya, menambah apa, muzakarah, mengingatkan mereka tentang kehidupan akhirat atau dakwah, nasihat. Tiba-tiba datang para pembesar-pembesar Quraisy. Tokoh-tokohnya ini bukan orang biasa, ya. Terus mereka menawarkan diri untuk beriman. Ya, wahai Muhammad, kami mau saja beriman, mengikuti ajaranmu, ya. Tapi dengan syarat ini 6 orang miskin suruh minggir dulu, singkirkan mereka. Nah, ini kan orang-orang sombong, ya. Nabi yang lagi sama orang-orang miskin, para sahabat,
yang ekonominya biasa-biasa saja, bahkan cenderung kurang, ya datang orang-orang kaya, para pembesar-pembesar Quraisy menawarkan diri begitu, ya, ngasih syarat, kami mau beriman dengan syarat kamu singkirkan sahabat-sahabatmu yang miskin ini, ya, singkirkan dulu mereka, nah baru nanti kami beriman. Dan Muhammad, kamu tahu sendiri kalau kami beriman, kami punya banyak pengikut, ya, pengikut kami pun bukan orang-orang kere kayak gini, ya, minimal menengah ke atas lah, ya. Nah itu kan pengaruhnya besar untuk dakwah. Dakwah juga butuh biaya, butuh support, ya. Kalau kami beriman, niscaya perkembangan Islam akan semakin besar, akan semakin cepat. Nah, ini tawaran dari orang-orang Quraisy seperti itu sempat teriakan oleh Nabi SAW. Oh iya juga ya, gitu ya. Karena apa? Kemaslahatan lebih besar, ya. Nah, jadi ini tawaran yang menarik, dan Nabi melihat kemaslahatan di kemudian hari. Kemaslahatan apa? Terkait dengan dakwah Islam. Bukan karena Nabi SAW enggak menganggap orang-orang miskin ini, tidak. Bukan karena lihat bagaimana agar dakwah Islam ini cepat berkembang, cepat tersebar, cepat diterima banyak orang. Kalau tokoh-tokohnya masuk Islam, pasti para pengikutnya akan mengikuti. Nah, ini tawaran ini sempat menarik perhatian Nabi SAW. Dia sempat mengiyakan, tapi dalam hati, oh iya benar juga ya, gitu. Tapi langsung turun teguran dari Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsak, sabar kamu. Wasbir itu al-sabr, artinya al-habs, tahan jiwamu, ya, tahan jiwamu. Ini godaan ini, ya, ini godaan. Nah, jangan kamu tergoda, ya, jangan kamu tergoda dengan apa yang mereka ucapkan, walaupun menurut sepintas ini adalah tawaran yang menarik, ya. Sehingga Allah mengatakan wasbir nafsak, bersabarlah engkau, ya, bersama mereka, iya. Ma'al ladzina yad'una rabbahum, ya. Jadi disuruh jangan dengerin itu apa kata mereka, ya. Ini 6 orang sahabat, walaupun dari sisi ekonomi mereka adalah bukanlah orang yang kaya raya, tapi mereka adalah orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, iya, orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu. Ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersabarlah engkau, tetaplah bersama orang-orang yang beribadah kepada Tuhannya di pagi dan petang hari. Bil ghadati wal asyi. Apa yang dimaksud bil ghadati wal asyi? Ya, bersabarlah kamu bersama orang-orang yang beribadah atau menyeru Tuhannya di pagi dan sore hari. Ada 2 penafsiran. Penafsiran yang pertama, dari pagi sampai sore atau dari pagi dan sore, ini istilah saja yang menunjukkan makna selalu, sama seperti kita ngomong kamu ini nggak pagi nggak sore main game aja. Maksudnya apa? Kalau emang dia main gamenya pagi doang sama sore doang, wah itu masih mending, ya. Tapi yang dimaksud apa? Kamu selalu main game, nggak pagi nggak sore, gitu loh. Jadi selalu main game terus, ya. Itu kalau negatif. Kalau yang positif itu orang, masya Allah, dia baca terus, pagi baca, sore baca. Nah, terus siangnya gimana? Ya baca juga, bukan berarti nggak baca. Maksudnya itu ungkapan bahwa orang ini selalu membaca dan gemar membaca. Paham ya? Nah itu istilah
bahwa maknanya adalah selalu. Jadi menurut penafsiran yang pertama, bersabarlah engkau bersama orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah, ya, selalu mengingat Allah. Ibadah itu nggak harus sholat, tapi selalu mengingat Allah, selalu berzikir kepada Allah, ya. Pembicaraannya, orientasinya selalu akhirat, gitu. Ini menurut penafsiran yang pertama. Menurut penafsiran yang kedua, ya sesuai dengan zahirnya, bil ghadati wal asyi, maksudnya memang waktu pagi dan waktu sore, karena dua waktu ini waktu spesial, ya, waktu spesial. Spesialnya gimana? Orang lagi fokus zikir kepada Allah, itu emang habis subuh, ya kan? Dan kalau sore udah selesai pulang kerja, menjelang maghrib, ya, dia bisa fokus mengingat Allah. Ini syarat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai hamba-hambanya yang mau menyediakan waktu tertentu untuk fokus mengingat Allah, apalagi muhasabah, introspeksi diri, ya. Nah, apalagi di usia yang sudah di atas kepala 40 atau 50 atau 60, itu harus ada waktu tertentu yang dia fokus konsentrasi menyendiri, ya, atau berkhalwat dengan Allah, muhasabah, berzikir, mengingat akan dosa-dosanya, ya, kemudian dia beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, ya. Nah, terutama dua waktu ini, waktu pagi dan waktu sore. Nah, itu dua penafsiran, ya. Nah, kemudian yuriduna wajhahu. Nah, ini penting juga. Mereka melakukan ibadah yang seperti itu, yuriduna wajhahu, karena mengharap wajah Allah. Ya, ini istilah menunjukkan keikhlasannya mereka. Karena mungkin di telinga sebagian orang awam, apa sih maksudnya mengharapkan wajah Allah? Ya. Kenapa diungkapkan seperti itu? Karena kenikmatan terbesar ahli surga adalah melihat wajah Allah. Artinya mereka beribadah ikhlas supaya nanti masuk surga dan bisa merasakan nikmat terbesar. Apa itu? Melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, ya. Nah, jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini dalil hendaknya kita selektif dalam memilih teman, selektif dalam bergaul, ya, selektif di dalam memilih sahabat. Carilah orang-orang yang memiliki sifat seperti itu, ahli ibadah dan dia mukhlis, ya, bukan namanya mukhlis, ya. Ya, syukur juga kalau namanya mukhlis dan nampak keikhlasan padanya, ya. Mukhlis yang dimaksud adalah orang yang betul-betul ikhlas. Gimana kita bisa tahu orang itu ikhlas atau enggak? Ikhlas itu kan tempatnya di hati. Bisa nampak dari ucapannya, dari muamalahnya, dari interaksinya dengan kita, ya. Di antara tanda yang paling mencolok, kalau dia berbicara selalu orientasinya akhirat. Iya, selalu orientasinya akhirat. Nah, itu tanda dia orang yang ikhlas. Iya. Apapun penampilannya, jangan tergiur, jangan tertipu. Kadang ada orang, wah saya senang bersahabat dengan si fulan. Kenapa? Dia penampilannya, masya Allah, iya, pakaiannya dia lusuh, ya, nggak pernah menampakkan kemewahan, orangnya miskin. Ya nggak jaminan. Buktinya kalau lagi ngobrol sama dia nih, selalu yang dibicarain bisnis. Ayo dong cari usaha apa kayak buat saya, supaya saya bisa kerja, supaya saya bisa punya motor, supaya saya bisa punya mobil, punya rumah sendiri. Nah, ini penampilannya menunjukkan seakan-akan dia orang yang ikhlas, tapi ternyata tidak, ya. Dan sebaliknya ada orang-orang yang penampilannya perlente, ya, ternyata kalau bicara selalu orientasinya akhirat, ya. Misalnya, Ustadz, gimana ini saya punya usaha, kalau keuntungannya sekian saya ingin arahkan untuk perkembangan dakwah. Nah, begitu.
Ketika dia punya program, dia pengen punya usaha ini, selalu yang diinginkan adalah hasil usahanya untuk donasi yatim piatu, untuk perputaran dakwah supaya lebih cepat tersebar, selalu untuk perkembangan Islam. Nah, ini orang yang ikhlas juga nih, gitu ya. Nah, jadi penampilan bukan jaminan, ya. Kita bisa mengetahui keikhlasan seseorang ketika berinteraksi dengannya, ya, berbicara dengannya. Selalu orientasinya adalah akhirat. Nah, itu ciri keikhlasan seseorang. Nah, kalau kalian mendapati orang seperti itu, bersabarlah bergaul dengan orang yang seperti itu, ya. Pegang, ikat persahabatanmu dengan dia, ya. Jangan tergiur, ya, dengan orang kaya, ya, karena lebih banyak faedahnya. Kenapa? Kalau jalan sama dia, waduh, enak, kita nggak usah capek-capek ngeluarin dompet, utuh itu uang kita di dompet. Kenapa? Ditraktir terus, ya. Makanannya juga bukan makanan biasa, ya. Makanannya paling nggak sate, ya, apalagi kalau diajak ke restoran, makan aja, silahkan apa yang kamu mau, Sedangkan sama yang kemarin itu, boro-boro kalau ngajak makan paling ke warteg gitu ya. Nah, sabar, ya, jangan kamu tergiur dengan kekayaan seseorang, ya, sedangkan membuatmu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, yuriduna wajhah, ini tadi sudah kita ambil faedah bahwa mereka adalah orang-orang yang ikhlas, dan keikhlasan itu akan dampak dari pembicaraannya, ya, muamalahnya, kemudian lisannya, dan seterusnya. Dan ini juga sebagai dalil bahwa Allah memiliki sifat wajah, dan ini sifat dzatiyah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, ayat ini juga sebagai dalil bergaul dengan orang-orang miskin itu banyak faedahnya, ya. Bagaimana susahnya dia sehingga akan mendorong kita bersyukur kepada Allah. Karena di antara cara untuk mensyukuri nikmat adalah lihat kepada orang yang keadaannya di bawah kamu, ya. Kemudian juga kita bergaul dengan orang miskin, ya. Ketika dia ada kebutuhan, kita bisa membantunya walaupun dia nggak pernah minta, tapi kita tahu dia dalam kondisi sedang membutuhkan. Maka terdapat ladang pahala dengan pintu sedekah. Iya. Begitu juga mungkin dia butuh mencurahkan nasihat, ya, minta nasihat, kita bisa menyampaikan nasihat kepadanya. Dan banyak lain sebagainya, bahwa bergaul bersama orang-orang miskin itu di antara faedahnya seperti yang tadi disebutkan. Wala ta'du aynaka anhum, jangan kamu berpaling dari mereka, ya, kamu tinggalkan mereka kemudian tergiur dengan orang-orang kaya. Iya. Ini Allah tegur nabinya agar sabar, ya. Jangan dengarkan apa yang mereka tawarkan itu, karena belum tentu jaminan mereka mau beriman dengan benar, ya. Nah, jangan kamu tergiur dengan sesuatu yang belum jelas kepastiannya. Sedangkan yang ini kan udah jelas, sudah teruji. Kamu sudah kenal betul 6 orang ini adalah para sahabatmu yang setia, orang-orang yang semangat ibadah, orang-orang yang sangat mukhlisin. Iya. Mereka cuma menawarkan aja, ya. Belum tentu mereka merealisasikan apa yang mereka tawarkan itu. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Ini dipertegas lagi. Jangan kamu ikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan. Jadi di sini bahasanya man aghfalna qalbahu. Ini dalil bahwasanya segala sesuatu yang terjadi dalam semesta ini semuanya di bawah kehendak Allah. Orang itu menjadi salih atas kehendak Allah. Orang itu menjadi pelaku maksiat itu juga terjadi atas kehendak Allah. Sebagaimana adanya iblis itu terjadi atas kehendak Allah, ya. Tapi Allah memiliki hikmah di balik itu. Wattaba'a hawah. Tapi lihat, orang itu mengikuti hawa nafsunya. Ini terkait dengan perbuatan hamba, disandarkan kepada dia sendiri. Iya,
Supaya apa? Jangan sampai orang beralasan ketika bermaksiat lantas mengatakan ini saya bermaksiat atas kehendak Allah. Tidak. Ya, kamu punya pilihan. Iya, kamu punya pilihan mau melakukannya ataupun meninggalkannya. Tidak ada yang memaksa kamu. Sehingga tidak boleh beralasan maksiat karena takdir. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia mendapati pencuri lantas ingin dipotong tangannya, pencuri itu berkata, sabar wahai Amirul Mukminin, sebentar. Fa inna ma sariqtu biqadarillah. Saya ini mencuri karena kehendak Allah. Ini sudah takdir. Ya, masa kamu menghukum sesuatu yang terjadi karena takdir Allah? Jadi dia berdalil dengan takdir untuk kemaksiatan yang dilakukan. Maka Umar menjawab, wa nahnu inna manaqta biqadarillah. Kami pun sama, harus memotong tangan kamu juga dengan takdir Allah, gitu ya. Nah, jadi itu diantara faedah dari perbedaan man aghfalna qalbahu dengan wattaba'a hawahu. Iya, yang satu disandarkan kepada perbuatan Allah, artinya kebaikan dan keburukan, taat dan maksiat itu atas kehendak Allah terjadinya. Tapi terkait dengan kemaksiatan yang dilakukan seseorang enggak boleh disandarkan kepada Allah, karena di sini disebutkan wattaba'a hawah, dia yang mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan perkara orang yang seperti itu ya niscaya akan kacau balau, ya, nah, melampaui batas. Ya, ini beberapa faedah yang dapat kita petik dari dua ayat yang ke-27 dan 28. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan besok pagi biidznillah taala terkait dengan ayat yang selanjutnya, yaitu yang ke-29. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.